Pemirsa, kembali kita ke Pesona Talk Show dan masih seputar bincang santai bersama institusi dan kali ini dengan tema mengenal lebih dekat dengan DP3 Aceh SKB. Seperti apa tadi yang sudah dipaparkan secara lengkap dan lugas dari Bapak Kepala Dinas Bapak Asrad Suryadin. Dan kita akan lanjut lagi, lebih dalam lagi untuk mengulik peran dari DP3 Aceh SKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik itu perannya di internal ataupun juga eksternal. Seperti apa, kita balik lagi. Pak Asraf, ya, siap. Kalau tadi Bapak sudah sampaikan lengkap banget Ya. ya, dari perempuan, anak, kemudian kependudukannya, pencatatan sipilnya, sampai akhirnya keluarga berencana. Nah, perannya seperti apa, Pak? Baik itu tadi Bapak sampaikan bahwa perannya dengan eksternal seperti dinas-dinas yang lain yang terkait, kemudian juga internalnya seperti apa, dan itu apa yang bisa Bapak jelaskan dengan kaitan dari bidang-bidang yang telah Bapak sampaikan tadi. Baik, kalau khusus untuk yang di internal ya, tadi sudah banyak ya saya sampaikan ya, yang berkenaan bahwa usaha kita membantu gubernur dalam bidang perempuan anak, ya, administrasi kependudukan dan pengadilan penduduk keluarga berencana. Ya, ini yang dari sisi internal. Tetapi internal akan berdampak lebih baik apabila kita lakukan kerjasama dengan berbagai macam pihak, ya, eksternal. Nah, untuk eksternal ini kalau kita lihat dari sisi pengendalian ini apa itu perempuan dan anak, ya kita berusaha untuk membentuk berbagai macam kegiatan yang melibatkan organisasi-organisasi perempuan dan anak. Misalnya di kita ada yang namanya kegiatan Puspa ya, Puspa itu ya, kegiatan Puspa itu anggotanya itu kan kebanyakan itu kan perempuan ya, tapi tidak menutup juga laki-laki juga bisa ya, tetapi lebih banyak mengambil apa itu aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan perempuan, dengan anak ya, anak terlibat dengan masalah hukum, misalnya anak terlibat dalam masalah ini apa itu kemampuan untuk dilindungi misalnya kurang, pernikahannya barangkali masih di pernikahan anak, itu biasanya kita lakukan kerjasama dengan pihak Puspa ya. Kemudian ada yang namanya yang berkenaan dengan BKOW ya, Badan Organisasi Wanita itu cukup banyak ya. Kemarin juga kita pernah mengundang mereka, terutama BKUI yang memiliki peran wanitanya yang cukup tinggi, kita undang supaya mereka bisa memahami bahwa kondisi yang ada di Bangka Belitung ini, misalnya kemarin pernikahan kita cukup tinggi, jadi kita minta bantu mereka ya, termasuk organisasi-organisasi wanita yang di bidang keagamaan ya, kita undang juga ke sini ya. Misalnya kalau di yang beragama Islam itu ada Muhammadiyah, ada apa itu, kalau di Muhammadiyah itu ada yang namanya Aisyah ya, kemudian ada di Patayat ya, ataupun ya yang di NU ya. Nah, kemudian ada organisasi wanita di agama yang lain, misalnya Konghucu, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, kita undang ya, ya, agar mereka bisa memberikan pemahaman kepada umat masing-masing ya, agar bisa membantu pemerintah dengan melakukan kegiatan-kegiatan bagaimana cara mencegah pernikahan di usia anak ataupun kekerasan terhadap perempuan dan terhadap anak. Bahkan kita juga berharap kepada mereka mungkin dalam 1 bulan itu adalah informasi, ataupun kalau dia sebagai penceramah ataupun khotbah ya, apakah di masjid, di gereja, ya, di kuil, di kelenteng, ataupun di pura, itu bisa menyampaikan tema-tema yang hal-hal yang demikian, sehingga masyarakat itu bisa memahami ya, tentang pernikahan di usia anak, ataupun kekerasan terhadap perempuan, ataupun kekerasan terhadap anak. Itu boleh disampaikan oleh mereka. Nah, kita sudah melakukan itu. Itu dari sisi internal, eksternalnya ya, itu. Nah, kemudian kita juga dari sisi eksternal itu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Misalnya kemarin kita bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Bangka Belitung
ya untuk membuat database yang berkenaan dengan industri rumahan. Jadi mereka yang buat. Ya, jadi mereka dapat dana dari Kementerian Pendidikan dan ini ya Kementerian Pendidikan, ya nanti mereka bekerja sama dengan kita, mereka membuat data itu. Nah, jadi data itulah yang nanti yang akan kita pakai untuk melakukan sekolah perempuan nanti yang rencana tahun depan ini. Nah, itu jadi yang eksternal. Jadi dan ke depan kita akan melakukan juga ber-PKS juga dengan pihak-pihak perguruan tinggi, ya. Nah, jadi ya kita coba, ya. Ini kemarin karena hasil pendampingan saya kepada Dewan, ya, di salah satu dinas di DKI, ya, ternyata mereka lebih unggul itu karena koordinasi mereka cukup baik, ya. Kemudian dari hasil itu kita ingin mencoba juga misalnya mereka ber-MOU ataupun ber-PKS, ya, perjanjian kerjasama ke perguruan tinggi agar perguruan tinggi itu kan bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa, ya, kepada dosennya, bisa dijadikan sebagai pengabdian masyarakat misalnya kan, dananya dari mereka kita kebagian juga kan, informasi itu kita nitipkan informasi kepada mereka agar mereka bisa menyampaikan, atau nanti di tempat mereka itu ada semacam ruangan kecil lah, pusat informasi perempuan dan anak misalnya. Ya, misalnya dibuat, atau ada semacam studi perempuan, ya, misalnya nanti di perguruan tinggi itu. Nah, ini penting, ya, untuk mereka lakukan agar nanti informasi itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Termasuk juga kemarin hasil ini kita, dan itu layak juga untuk kita terapkan, dan itu tidak menggunakan biaya yang tinggi dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, ya, yang notabene memiliki terminal-terminal bis misalnya, ya. Nanti mereka bisa mengumumkan misalnya kalau merokok, ya, di dalam mobil, ya, harus menghormati, ya, penumpang yang lain misalnya kan. Juga ya, Pak? Ya, nah jadi itu diumumkan lewat speaker misalnya kan. Nah, kemudian dari mulai banyak hal lagi, dari mulai masalah perempuan, ya, masalah anak-anak harus dijaga jangan sampai terjadi apa-apa di dalam terminal. Kita akan melakukan juga hal yang Penyampaian demikian. pesan itu nyampe Ya, gitu ya, Pak, ya. misalnya kita ke pelabuhan ini Pangkal Balam, ya. Nah, itu kan bisa juga. Mungkin kita akan membuat semacam papan informasi, ya. Nanti ada pusat informasi. Kalau mereka punya masalah, nanti mereka bisa ngelapor kepada kita, misalnya kan. Nah, ini kan untuk melindungi mereka, ya, terutama untuk melindungi perempuan. Dan itu suatu hal yang menarik. Dan ada lagi yang barangkali ke depan kita akan mungkin bekerja sama juga dengan pihak CSR. Ya, misalnya kita ini kan kantor kita ini kan belum ramah anak sebenarnya. Karena nggak ada tempat bermain anak, ya. Harusnya Ya, ada ya, harusnya Pak, ya? ada, ya. Kalau untuk tadi. tempat menyusui sih ada. Ada ya, Bu, ya, tempat menyusui, ya, ada, ya. Kita kan berharap nanti semua kantor kan punya tempat menyusui, ya, tempat bermain anak. Nah, ini juga kami sedang mencoba untuk membuat semacam desain untuk ruangan untuk anak, ya, nanti tempat untuk anak bermain anak, ya. Karena tidak menutup kemungkinan staf saya di sini, ya, ibu-ibu kan punya anak juga, ya. Kalau dia pas musim liburan sekolah, tidak menutup kemungkinan dia bisa membawa anaknya, bisa bermain, bisa enjoy di sini misalnya, ya. Nah, kita berharapkan nanti semua kantor memiliki konsep semacam kantor layak anak. Jadi banyak hal yang harus kita kita coba, ya, kita lakukan terobosan. Karena kita kemarin di tahun 2021 itu juga mendapat penghargaan Kampung Keluarga Cikar, kan? Ya, itu, ya, ya itu tadi, ya. Nah, itu sertifikat itu, ya. Nah, itu yang di atas di Pan-RB. Kita ada inovasi di mana dari sebuah kampung itu atau sebuah desa itu kita keroyokan gitu, ya. Jadi misalnya kita yang menangani bidang KB-nya, ya, mungkin dari perpustakaan ada perpustakaan desanya, dari
pihak PU misalnya membangun sarana prasarana yang bisa dibantu apa misalnya. Jadi kita sistem keroyokan seperti itu. Nah, cuma begini, kadang-kadang kita itu kan setelah dibuat, setelah itu kan nggak tahu lagi. Itu kan kebiasaan yang kurang, ya kalau saya bilangnya kurang terpuji lah. Sama lah saya kebetulan 2 minggu yang lalu misalnya melihat objek wisata yang dulunya sempat heboh, sempat besar segala macam. Sekali kita pergi sekali lagi, loh kok kemana ini udah pada jadi hutan semua ini kan. Nah inilah yang kadang-kadang yang ya, tidak terawat dan tidak terjaga ya. Jadi kita membangun tidak tidak mengarah kepada pembangunan pada masa panjang ya, pada jangka panjang ya. Kita Jadi hanya kembali sifat ke mental Pak itu ya. itu yang jadi masalah. Sementara kita itu Siap kan kita. pendidikan kita itu kan sebenarnya arahnya kan bagaimana menjadikan anak itu memiliki karakter yang baik tadi ya. Daya saing yang kuat ya, jangan sedikit-sedikit lemah ya, akhirnya bersaing sedikit dengan orang yang lebih tinggi. Kadang-kadang kita udah agak merendah. Nah, mental itu yang harus kita jaga dan itu biasanya harus dilatih ya tingkatan. Yang jadi masalahnya pendidikan kita juga mengarahkan ke masalah nilainya tinggi. Mungkin semua ibu-ibu akan bertanya, nilai matematikanya berapa? Iya, nilai ini. Jadi angka yang dikejar, tapi harusnya kan perilaku. Kita Mental. kebetulan di dinas ini ya kita membicarakan masalah perempuan dan anak. Makanya perempuan harus maju. Ya, perempuan harus maju, anak ya bisa terlindungi ya. Jadi banyak faktor yang bisa kita kerjasamakan kepada pihak luar, karena bagaimana juga kita membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya mengandalkan pada kerja rutinitas, tapi dia juga bisa mencari inovasi-inovasi yang ada, ya, sehingga kita bisa bekerja sama. Kemarin ada mahasiswa juga dari satu perguruan tinggi menginginkan kerjasama untuk membantu kita membuat web misalnya. Ya, oh ya itu bagus sekali, ya. Nah, tetapi dananya dari mereka. Ya, jadi mereka tahu, oh, buat web. Padahal kita juga sudah ada punya website ya, kita sudah punya. Tetapi mereka dengan kondisi anak milenial sekarang ini, ya kemampuan mereka kan sangat luar biasa. Ya, penggunaan media itu ya sangat luar biasa. Ya, yang mereka lakukan. Nah, ini penting, anak-anak muda itu harus kita galakkan. Dan melalui mereka juga kita harap nanti bisa menyampaikan informasi ini kepada halayak ramai. Ya kan, nah, sehingga nanti kita ke depan akan lebih baik. Termasuk kita juga insya Allah nanti akan bekerja sama juga dengan pihak Basnas misalnya, ya. Karena yang kami kan punya data, tapi data itu kan harus kita olah. Misalnya data pernikahan siri itu banyak, ya di kita itu ya. Kalau masalah janda duda juga ada terekam di kita. Ya, ya kalau bisa ya kita bantu juga lah, ya, ya kita bantu misalnya ya yang duda sama janda ya kita pertemukan, ya kan, atau kita buat rubrik jodoh khusus untuk janda dan duda misalnya, kan tidak menutup kemungkinan kita bantu, ya, selama mereka bisa. Jadi kita arahkan, karena tujuan keluarga itu kan ya mencapai yang tertinggi itu ya rahmat dan ininya itu kepada keluarga itu kan bisa. Kalau melihat keluarga itu tenang, adem, ayem misalnya, kemudian berkualitas, kan akhirnya nanti kan berdampak kepada satu desa, kan? Satu desa akan berdampak kepada satu kecamatan, satu kecamatan akan berdampak dalam satu kabupaten, dan akhirnya Provinsi Bangka Belitung ini akan lebih baik lagi. Ya. Jadi harus kita lakukan kerjasama. Dan kami sangat terbuka. Ya, untuk kerjasama itu, bahkan yang di Dukcapil itu ya alhamdulillah kita melakukan kerjasama hampir semua OPD, ya, kemudian kerjasama juga dengan pihak lain, ya, seperti dengan rumah sakit, ya, karena mereka kan butuh data, ya, ya butuh data, apalagi sekarang data itu ya banyak mengarah kepada NIK, ya, nomor induk kependudukan. Satu nomor terintegrasi. Ya, ya, begitu, ya. Sekarang juga kan untuk NPWP juga kan sudah mengarah ke NIK, ya, seperti itu. Nah, tapi mudah-mudahan ke depan harus semakin lebih baik, ya. Menarik sekali Pak ya. Iya. Banyak terobosan-terobosan yang ya harus Bu, ya. BP3 Jadi walaupun nggak ada uang, tapi kita bisa melakukan terobosan-terobosan dengan
bekerja sama kepada para pihak-pihak lain. Yang terkait lah khususnya Pak ya. Iya, itu. Oke, Nah, oke, itu. oke. Capaian-capaian yang sudah dilakukan, Ya. yang belum tercapai dan akan dilakukan di tahun 2023 Ya, nanti ya. apa saja. Heeh. Jangan kemana-mana, sahabat Pesona TV, kita akan balik lagi.